Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbak Fitriani dari kelas MN23N Prodi Manajemen Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari proyek UAS Statiska tentang uji aplikasi Smart PLS. Baik, isi dari pembahasan kita kali ini ada daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tahapan, yang ketiga ada pembahasan hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan latar belakang. Structural Equation Model SIM adalah metode analisis statistik yang menggabungkan analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor. SIM digunakan untuk memodelkan hubungan kausal antara variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, sedangkan variabel manifest adalah indikator yang dapat diukur. Metode ini menjadi populer karena kemampuannya untuk menangani model yang kompleks dan hubungan antar variabel dalam satu kerangka analisis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Eh, Yang pertama ada H1, apakah terdapat pengaruh antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan? H2, yang kedua ada H2, apakah terdapat pengaruh antara experiential marketing dan kepuasan pelanggan? Yang ketiga ada H3, apakah terdapat pengaruh antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan? Yang keempat adalah adakah pengaruh experiential pelanggan terhadap loyalitas melalui kepuasan? Selanjutnya, model analisis jalur berikut menunjukkan kesimpulan hipotesis experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Pengertian panah dari X ke Z dan Y menunjukkan experiential marketing, mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Panah dari Z ke Y menunjukkan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, hasil dari modeling, analisis verifikatif digunakan dalam penelitian untuk memastikan hubungan kausal atau hubungan korelasional antara variabel yang diteliti sehingga dapat memberikan bukti empiris yang mendukung atau menolak suatu teori. Tujuan analisis verifikatif adalah untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tahapan Smart PLS. Langkah pertama, langkah-langkah pertama pekerjaan PLS yaitu membuka aplikasi, klik New Project, setelah itu masukkan nama, lalu klik Create. Jika sudah, lalu klik Import Data File, lalu pilih file yang akan dianalisis. Perlu dicatat bahwa data yang dipindahkan ke Excel lalu di-save harus dalam bentuk CSV jika sudah, lalu klik Open. Setelah klik import, tampilan akan seperti ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik back, setelah itu selanjutnya lalu klik create model, lalu pilih model tipe PLS SIM dan beri nama apa saja pada model name, klik save, lalu setelah itu jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini, maka klik select, lalu blok setiap variabel dengan menggunakan Shift plus PGDN, lalu arahkan kursor pada tampilan yang kosong, dan akan muncul seperti yang ada di gambar. Sesudah itu, beri nama sesuai instruksi, lakukan hal yang sama pada variabel Y dan Z. Lalu, gambar diagram jalur sesuai keinginan. Variabel df2, ds1, dan dt1 memiliki nilai yang tidak valid sehingga variabel-variabel tersebut dapat kita hapus. Setelah menghapus data yang merah, maka akan memiliki hasil seperti yang kita lihat sekarang. Maka akan memiliki hasil seperti ini gitu ya. Setelah itu, jika harus dipastikan harus benar-benar tidak ada data yang merah. Kalau misalkan ada yang merah, data harus kembali ke awal, lalu hapus data yang merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan outer model. Outer model atau pengukuran bagian luar disebut juga sebagai model pengukuran uji outer. Model bertujuan untuk
mengspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikator uji outer model ini menggunakan bantuan prosedur PLS algorithm. Selanjutnya ada outer loading. Dari tabel tersebut dinyatakan setiap variabel lebih dari 0,7 dapat disimpulkan bahwa semua valid konvergen atau setiap variabel memiliki hubungan yang kuat. Pada diskriminan validity, nilai diskriminan yang baik adalah 0,85 atau 0,90. Variabel X dan Y menunjukkan hasil 0,896. Nilai ini menunjukkan korelasi yang lebih tinggi antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Variabel Y dan X menunjukkan hasil 0,654. Nilai ini menunjukkan menunjukkan korelasi yang relatif rendah antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kemudian, variabel X dan Z mempunyai hasil 0,789. Ini menunjukkan korelasi yang relatif rendah antara experiential marketing dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada konstruk reliability dan validity. Dari data tersebut dapat kita lihat jika nilai comeback alpha dan composite reliability lebih dari 0,7, tetapi ada juga yang kurang dari 0,7, maka data tersebut valid, akan tetapi ada dua data yang tidak valid untuk nilai EVA, semuanya menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Ini menunjukkan reliabilitas dan konvergennya yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan inner model. Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas, hubungan sebab dan akibat antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang pertama ada R-square, tabel loyalitas pelanggan atau Y. R-square menunjukkan nilai 0,482. Ini berarti 48,2%, maka variabel berpengaruh sedang. Tabel kepuasan pelanggan atau Z R-square menunjukkan nilai 0,331. Ini berarti 33,1%, maka variabel berpengaruh lemah. Sedangkan pada F-square, variabel X dan Z menunjukkan nilai atau menunjukkan hasil 0,494, yang dimana experiential marketing dan kepuasan pelanggan menunjukkan hubungan positif yang sedang antara kedua variabel. Selanjutnya pada Fed koefisien X terhadap Z, nilainya atau hasilnya 0,575 atau nilai p-values-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya H1 diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara experiential marketing dan kepuasan pelanggan. Koefisien 0,575 menunjukkan pengaruh yang cukup kuat. Selanjutnya ada X terhadap Y, hasilnya 0,454 atau nilai p-values-nya 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya H2 diterima. Adanya pengaruh yang signifikan antara experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada nilai Z terhadap Y, yaitu 0,326 atau nilai p-value yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya H3 diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Dari hasil penelitian, pertama dari hasil analisis menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien variabel X terhadap Z yaitu nilainya 0,575 dengan nilai P 0,000. Ini menunjukkan pengaruh yang cukup kuat jika ada peningkatan experiential marketing cenderung dikaitkan dengan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Koefisien X terhadap Y sebesar
hasilnya sebesar 0,454 dan nilai P yang signifikan yaitu 0,00 menunjukkan pengaruh yang lebih lemah dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada hasil analisis menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Koefisien PET Z terhadap Y sebesar 0,326 dan nilai P signifikan 0,000. Ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor penting yang memediasi hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada analisis menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh signifikan experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan X terhadap Z dan pengaruh signifikan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Z terhadap Y. Dengan kata lain, experiential marketing dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dapat kita simpulkan dari yang telah dibahas adalah masing-masing variabel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Itu artinya H0 ditolak dan H1, H2, H3 diterima dengan nilai lebih dari 0,7 dan nilai statistika yang signifikan P sama dengan 0,000 sehingga setiap variabel memiliki pengaruh yang cukup baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam hasil penelitian maupun dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.